P3K tahun 2024 tahap 1 dan tahap 2 lingkup pemerintah Kabupaten Pulau Morotai resmi menerima surat keputusan Bupati secara bersamaan. Tercatat dari tahun 2022 hingga 2025 sebanyak 25 pasien dengan gangguan jiwa dari Kabupaten Halmahera Selatan berhasil ditangani RSJ Sofivi. Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Selasa 21 Oktober 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara dari bumi Maluku Kiraha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi hari ini, saudara. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 tahap 1 dan tahap 2 lingkup pemerintah Kabupaten Pulau Morotai resmi menerima surat keputusan Bupati secara bersamaan. Penyerahan SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali Senin pagi. Seluruh pegawai negeri sipil dan P3K terlibat dalam apel bersama dengan OPD Pemkab Morotai di halaman depan kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Apel bersama dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Al-Fatah Sibua. Yang jelas bahwa setelah mereka menerima SK-nya, mereka langsung melaksanakan tugas sesuai dengan tempat yang dilamar atau kota yang dilamarnya. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi target yang diciptakan oleh mereka, dan itu yang menjadi harapan bagi adik-adik kita P3K itu sendiri. Saat apel berlangsung, Kaban BKD Al-Fatah Sibua yang memimpin apel meminta keseriusan seluruh P3K saat menjalankan tugas ke depan setelah nantinya menerima SK dan bekerja di masing-masing tempatnya. Kaban BKD Pulau Morotai mengatakan, untuk itu aparatur sipil negara dalam hal ini P3K harus melayani dengan penuh integritas. Terhadap ketentuan disiplin dapat dikenakan sanksi sesuai tingkat kesalahannya, termasuk peringatan tertulis, penundaan perpanjangan kontrak hingga pemutusan perjanjian kerja. Oleh karena itu, kedisiplinan dan tanggung jawab menjadi dasar utama dalam menjalankan amanah ini. Bapak Ibu sekalian, kita semua juga memahami bahwa saat ini pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi dan penataan keuangan daerah. Kemampuan fiskal daerah menjadi faktor penting dalam membiayai berbagai kebutuhan, termasuk gaji dan tunjangan P3K. Karena itu, kami berharap seluruh P3K dapat bekerja secara efektif, inovatif, dan produktif, sehingga kinerja yang dihasilkan benar-benar berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan daerah. Sekretaris Kabupaten Pulau Morotai Umar saat membacakan sambutan Bupati Pulau Morotai mengatakan, bagi seluruh P3K yang akan menerima SK, diharuskan melaksanakan tugas secara profesional, disiplin, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat Pulau Morotai. Kinerja yang baik, disiplin, dan tertib tentunya menjadi harapan pemerintah daerah, karena jika itu tidak dijalankan, maka pihaknya dan seluruh jajaran pimpinan daerah tidak segan-segan memberikan sanksi bahkan pemberhentian. Dengan jumlah keseluruhan P3K ini, tentunya sangat membebankan keuangan daerah. Belum lagi adanya efisiensi anggaran sehingga pemerintah daerah saat ini sedang melakukan penyesuaian anggaran untuk menjaga keseimbangan keuangan dalam hal gaji dan belanja pegawai. Oleh karena itu, amanah yang diberikan perlu dijaga dengan keseriusan kerja dan ketulusan dalam pengabdian dan pelayanan. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin El Madelis melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Tercatat dari tahun 2022 hingga 2025,
Sebanyak 25 pasien dengan gangguan jiwa dari Kabupaten Halmahera Selatan berhasil ditangani Rumah Sakit Jiwa Sofifi. Penanganan ini merupakan hasil kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan dengan pihak Rumah Sakit Jiwa. Melalui kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan dan Rumah Sakit Jiwa Sofifi, pasien-pasien yang sebelumnya hidup terlantar kini mendapatkan perawatan intensif di RSJ Sofifi. Sekretaris Dinas Sosial Halmahera Selatan menyebut, penanganan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kesehatan jiwa bagi warga. Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ini adalah salah satu visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Sofifi. Ini alhamdulillah di tahun 2022 sampai 2025. Di 2025 ini sudah tertangani ada sekitar 25 pasien dan alhamdulillah itu sembuh. Ya, dan itu sudah masuk dalam Perda yang sudah dituangkan dengan Rumah Sakit Jiwa sehingga ini terus berkelanjutan untuk menangani pasien di Kabupaten Halmahera Selatan. Sejak 2022 dan itu sudah diperdakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Pak Bupati dan Wakil Bupati karena itu masuk dalam visi misi. Iya. Dan ini insya Allah akan berlanjut pada 2026 dan seterusnya. Mudah-mudahan harapannya mudah-mudahan sehingga pasien dengan gangguan jiwa di Halmahera Selatan itu semua bisa tertangani dengan baik. Sementara itu pihak Rumah Sakit Jiwa Sofifi memastikan seluruh pasien mendapatkan layanan medis dan rehabilitasi sesuai prosedur kesehatan. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut sehingga tidak ada lagi warga dengan gangguan jiwa yang dibiarkan tanpa penanganan. Upaya bersama ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga kesehatan dalam mewujudkan kepedulian terhadap penyandang disabilitas mental di Maluku Utara. Faradila Sultan Batua, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, Rumah Sakit Jiwa Sofifi terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan. Namun upaya tersebut dinilai perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun provinsi. Sebagai satu-satunya rumah sakit jiwa di Maluku Utara, RSJ Sofifi memiliki peran penting dalam penanganan pasien gangguan kejiwaan. Untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal, rumah sakit ini terus berbenah baik dari segi sumber daya manusia maupun kelengkapan sarana dan prasarana. Meski begitu, pihak rumah sakit menilai dukungan dari pemerintah daerah dan provinsi masih sangat dibutuhkan, terutama dalam pengadaan fasilitas hingga sumber daya manusia kesehatan. Nah, tentu saja kalau untuk pemerintah ya mohon dukungan ya, support kepada rumah sakit ya, terutama mungkin ya di bidang anggaran ya, karena tentu saja setiap kegiatan ini membutuhkan anggaran yang cukup untuk menjamin kelancaran operasional rumah sakit. Di rumah sakit jiwa ini lebih banyak bukan hanya tentang medisnya, tapi juga untuk sosial masyarakatnya. Nah itu memang kalau terlihat secara kasat mata ya kurang ya. Nah, tetapi kegiatan-kegiatan ini sebenarnya lebih banyak untuk preventif, promotif, rehabilitatif juga ya. Karena pasien-pasien kami itu kalau pulang ke rumah itu tanpa suatu pendampingan atau support dari primary groupnya keluarga itu tidak jalan, terus masyarakat, maka tingkat kekambuhan dari pasien itu akan sangat tinggi sehingga menyebabkan dia bolak-balik terus. Nah ini yang perlu kita kembangkan untuk melakukan itu kan tentu saja untuk membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Alhamdulillah selama ini dukungan dari pemerintah daerah juga udah cukup bagus. Mungkin kedepannya lebih bagus lagi gitu ya. Harapan kami seperti itu demi terciptanya pelayanan kami ke masyarakat yang
komprehensif tadi, terus berbasis kebutuhan masyarakat seperti itu. Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pelayanan, sehingga RSJ Sofifi mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat. Faradila Sultan Batua, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, sejumlah informasi lainnya sesaat lagi akan kami hadirkan. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Terkait dengan ketahanan pangan, Bulog telah melakukan penyerapan gabah maupun beras di wilayah Yogyakarta dengan kita membentuk suatu tim namanya tim jemput gabah hasil dari petani, langsung kita terjun ke sawah. Tentunya petani dapat menikmati harga yang bagus, lebih bagus daripada ketika petani itu menjual ke pedagang atau pengepul. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Pak Prabowo yang sudah mencanangkan program ketahanan pangan dengan harga Rp6.500 khususnya gabah kering panen, dan kami sangat senang sekali dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan kami ingin program ini tidak berhenti pada musim ini. Program ini semoga sampai 5-10 tahun ke depan sangat didambakan oleh petani. Ini betul-betul program yang membantu petani. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membeli harga gabah petani di harga Rp6.500 per kilogram. Ayo dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami dan berikut informasi selanjutnya. Dalam rangka upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan rumah sakit, UPTD Rumah Sakit Jiwa Sofifi menyelenggarakan forum konsultasi publik. Kegiatan yang berlangsung di gedung lantai 1 UPTD Rumah Sakit Jiwa Sofifi Senin siang mendapat respon positif dari pihak yang hadir. Salah satunya Puskesmas Galala. Kegiatan forum konsultasi publik yang berlangsung Senin siang menghadirkan berbagai unsur sebagai peserta. 30 peserta dari unsur eksternal dan 15 peserta dari unsur internal. Forum diskusi berjalan dengan tertib dan semangat karena terdapat respon konstruktif yang disampaikan oleh peserta demi kemajuan rumah sakit jiwa di Sofifi. Pihak Puskesmas UPT Rawat Inap Galala yang menjadi salah satu peserta turut memberikan tanggapan positif. Kepala Puskesmas UPT Rawat Inap Galala, Rosmini Abdul Qadir menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan forum diskusi ini sebagai bahan identifikasi kebutuhan masyarakat dengan mengundang perwakilan dari setiap unsur untuk melihat pelayanan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Rosmini Abdul Qadir juga menegaskan bahwa terkait dengan kolaborasi antar instansi, Puskesmas UPT Rawat Inap Galala juga sudah melakukan MOU dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Sofifi untuk mendukung tindakan penanganan pemeriksaan gangguan kejiwaan. Untuk kegiatan forum komunikasi publik ini, memang ini seperti di Puskesmas itu kami juga melakukan pertemuan forum. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait pelayanan yang ada, itu biasanya kita harus mengundang para forum-forum ke tokoh-tokoh masyarakat untuk bagaimana kita mengidentifikasi masyarakat sendiri membutuhkan apa dari kami. Sehingga pelayanan apa yang terbaik yang bisa kita berikan itu berdasarkan yang mereka butuhkan. Rosmini Abdul Qadir juga berharap dengan adanya kegiatan seperti ini, hubungan kerja antar rumah sakit jiwa dengan puskesmas lebih baik dan lebih maju lagi ke depannya. Leonar Pati Pelohi, MG Fari, TVRI Maluku Utara melaporkan. Rumah Sakit Jiwa Sofifi menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di ruangan lantai 1 RSJ Sofifi ini dihadiri unsur pemerintah, tenaga kesehatan, serta perwakilan masyarakat.
Melalui forum tersebut, pihak rumah sakit membuka ruang dialog dan menerima berbagai masukan terkait mutu pelayanan, sarana prasarana, hingga sistem penanganan pasien. Direktur RSJ Sofivi menyampaikan, forum konsultasi publik menjadi wadah penting untuk menampung aspirasi dan memperbaiki layanan agar semakin transparan, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Ya, jadi forum konsultasi publik ini memang komitmen kami ya dalam menciptakan pelayanan yang transparan, ya, yang aman dan juga berbasis kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan masukan-masukan bahkan kritik sekalipun, saran yang bersifat konstruktif ke depannya demi paling tidak mempertahankan mutu layanan yang bagus dan juga meningkatkan mutu layanan dan berbasis kebutuhan masyarakat. Nah, ke depannya tentu saja saya harap ini bukan sekedar menjadi suatu kegiatan yang cuma bersifat tidak berkesinambungan ya. Cuma formalitas seperti itu. Saya harap ke depannya itu berkesinambungan. Dr. Yasid Mahri menegaskan komitmen rumah sakit untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan kesehatan jiwa yang bermutu di Maluku Utara. Melalui kegiatan ini, RSJ Sofivi berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta menciptakan pelayanan kesehatan jiwa yang lebih humanis dan profesional. Faradila Sultan Batua, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara hari ini. Rik, kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas seminggu ini begini keadaannya. Atas berobat. Wacan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Mang Aep. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, mari ciptakan generasi Indonesia emas. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dan berikut kita saksikan informasi Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Kita ke informasi Sulawesi Tengah, Saudara. Bea Cukai Pantoloan mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran rokok ilegal. Selain merugikan negara, rokok tanpa pita cukai ini berbahaya bagi kesehatan karena diproduksi tanpa izin dan pengawasan yang jelas. Peredaran rokok ilegal di wilayah Sulawesi Tengah masih menjadi perhatian serius pihak Bea Cukai Pantoloan. Rokok ilegal umumnya dijual dengan harga lebih murah, namun rokok ilegal dipastikan diproduksi secara ilegal karena tidak memiliki izin yang ditandai dengan adanya pita cukai. Akibatnya, proses pembuatannya tidak dapat dipantau sehingga bahan yang digunakan bisa mengandung zat berbahaya. Dalam jangka panjang, konsumsi rokok ilegal dapat menimbulkan risiko penyakit serius bagi para penggunanya. Kepala Bea Cukai Pantoloan, Krisna Wardana, mengajak masyarakat untuk tidak membeli rokok ilegal serta selalu memeriksa keberadaan pita cukai sebagai tanda bahwa produk tersebut legal dan terdaftar. Dengan cara ini, masyarakat turut berperan dalam memutus rantai peredaran barang ilegal di pasaran. Itu banyak cara-cara para pengusaha yang berusaha untuk menghindari pembayaran cukai, menghindari pembayaran pajak. Dampaknya ke masyarakat, karena rokok itu dijual dengan harga murah dan tidak terkontrol oleh bea cukai maupun instansi terkait. Rokok itu bisa berbahaya, ya rokok sudah berbahaya, tapi itu makin berbahaya lagi. Jadi tidak bisa dikontrol kegiatan pembuatannya, pabriknya seperti apa. Pasti pabriknya kemungkinan besar ya ilegal juga. Semua pabrik di Indonesia, pabrik rokok atau pabrik minuman keras harus mempunyai izin dari bea cukai. Kalau dia pabrik ilegal tidak mengajukan pembelian pita cukai, otomatis pabriknya ilegal, produknya ilegal, tidak bayar pajak, dan itu dijual murah ke masyarakat. Itu menyebabkan masyarakat miskin, mohon maaf, makin miskin. Keluarga yang stunting makin stunting, karena uangnya dipakai untuk Bea Cukai Pantoloan mengajak masyarakat menjadi konsumen yang bijak dan sadar hukum terkait konsumsi barang-barang ilegal. Melalui kesadaran bersama, diharapkan peredaran rokok ilegal dapat ditekan, sehingga masyarakat terlindungi dari bahaya kesehatan dan negara tidak dirugikan akibat hilangnya kontribusi cukai yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan layanan publik. Dari Palu, Tim Liputan TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Kita beralih ke Sulawesi Barat. Petani asal Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, meraup omset puluhan juta rupiah dari budidaya buah semangka. Tanaman semangka tersebut ditanam di sela pohon tanaman sawit. Seorang petani buah Samsul asal Dusun Palapi, Desa Laba-Laba, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit yang belum produktif. Samsul mengungkapkan, awalnya dirinya hanya menanam cabai, namun masa panen yang begitu lama dan hasil tidak seberapa, ia memilih menanam semangka. Samsul dengan seadanya dan belajar dari YouTube, dirinya mulai membudidayakan semangka. Meski di awal belum membuahkan hasil yang maksimal, namun dengan ketekunan dan perjuangan yang serius, kini berhasil membudidayakan semangka sela tanaman sawit miliknya dengan hasil yang cukup signifikan. Buah semangka yang ditanam tumbuh besar dan subur. Beratnya mencapai 6 hingga 8 kg per buah dan diperkirakan panen ke depan mencapai 10 ton. Masa panen buah semangka tergolong cepat. Hanya butuh waktu 2 bulan lebih, tanaman sudah dapat dipanen. Dan harga semangka saat ini mencapai Rp5.000 per kilogram di kalangan petani, dengan estimasi pendapatan 50 juta untuk 1 kali panen. Semangka itu kayaknya cepat ya, hanya 2 bulan sudah menghasilkan, sudah bisa panen. Kemarin saya juga di ini nanam itu cuma cabai, pas saya nanam semangka kok ternyata ini lebih cepat menghasilkan duit daripada cabai. Ya pertamanya sih saya cuma belajar otodidak aja, cuma hanya nanam-nanam tapi hasilnya ya cuma begitu. Setelah itu saya belajar nonton di YouTube,
lihat teman-teman, terus bertanya sama yang berpengalaman. Sampai sekarang alhamdulillah saya bisa seperti ini. Menanam sendiri Pak Di? Iya, menanam sendiri. Nah ini sekarang kondisinya yang ditanam ada berapa luasan Pak? Ada 1 hektar ini. 1 hektar ya. Per bijinya semangka diperkirakan berapa beratnya? Ada yang sampai 6 sampai 8 kilo. Ini pemasarannya di mana nanti pelemparannya? Untuk wilayah Sulbaraja. Samsul menambahkan, dirinya sebagai petani sangat membutuhkan pendampingan dan penyuluhan dari dinas terkait untuk menambah pengalaman dan menambah hasil panen. Dedi melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Rabu 22 Oktober 2025. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farah di Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.